Selamat sore Ibu Bapak, saudara-saudari, keluarga besar GKI Marta Direja Purwokerto, dan para sahabat semua yang berada di berbagai tempat dan di berbagai daerah. Selamat sore dan puji Tuhan pada sore hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam Kalam Online. Hari Kamis tanggal 9 Maret 2023. Dan nanti kita akan bersama-sama merenungkan suatu tema yang menarik, yaitu Yesus cintaku, ku cinta kau. Dengan bacaan Alkitab Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan sebelum kita lebih jauh masuk di dalam Kalam Online ini, saya mengajak Ibu Bapak, saudara-saudari untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Mari Ibu Bapak, saudara-saudari, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih kami Engkau undang untuk bersama-sama mengikuti Kalam Online pada sore hari ini. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu, sehingga kehidupan kami boleh semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Karena dengan jalan demikian, kami boleh menetap pada pokok yang benar, sehingga kami sebagai carang-carang-Mu Tuhan, kami terus bertumbuh, bahkan berbuah. Oleh karena itu, urapi kami masing-masing dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua yang mengikuti Kalam Online pada sore hari ini dapat mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan
di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab di dalam kalam online pada sore hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan membaca bagian per bagian sehingga kita dapat merenungkannya bersama-sama. Dikatakan demikian, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Ibu bapak, saudara-saudara, jikalau kita membaca bacaan Yohanes pada perikop sebelumnya, artinya sebelum perikop yang kita baca ini, kita menemukan bahwa di situ diceritakan bagaimana Yesus menceritakan bahwa ada pokok anggur yang benar. Ada pengusaha, ada pokok anggur, dan ada carang yang menempel pada pokok anggur itu. Sehingga carang itu kemudian boleh bertumbuh dan berbuah. Memang di dalam perikop sebelumnya, di sana dijelaskan mengenai tinggal di dalam aku. Dan dalam bacaan kita pada sore hari ini, lebih mempertegas lagi kiasan tentang tinggal di dalam aku terkait dengan pokok anggur yang benar. Dan kita adalah carangnya. Yaitu dijelaskan bahwa Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Jadi kiasan mengenai pengusaha dari kebun anggur itu, ada pokok anggur yang benar, dan carang itu dinampakkan secara nyata, secara konkret bagaimana seorang bapa mengasihani anaknya, mengasihani aku, mengasihani Yesus. Dan disinilah kemudian Yesus mengatakan, ia juga mengasihani kita semua. Mengasihani kamu, mengasihani saudara dan saya, dan kita semua. Dan disitulah kita diundang untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Karena ketika kita tinggal di dalam kasih Kristus, tentunya kita akan merasakan sukacita ada di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mau tinggal di dalamnya, Yesus memberikan sebuah contoh, yaitu dengan melakukan perintah. Dan ketika kita mau melakukan perintah itu, kita membutuhkan yang namanya ketaatan. Jadi dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi Yesus tidak hanya sekedar berbicara dan memerintahkan untuk melakukan sesuatu, tetapi Yesus justru sudah memberikan teladan yang nyata dan konkret. Ia menuruti perintah Bapaknya. Dan sekarang kita semua juga diundang untuk menuruti perintah dari Yesus. Karena dengan jalan demikian, maka kita semua dikatakan tinggal di dalam kasih-Nya. Dan tentu saja ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya, sukacita ada di dalam kehidupan kita.
Dan sukacita itu harapannya menjadi penuh. Nah, berbicara mengenai sukacita yang penuh, dari dalam tradisi Yahudi, biasanya orang-orang Yahudi akan mengaitkannya dengan eskatologis, tentang akhir zaman, di mana Mesias akan menahbiskan kerajaan Allah di bumi. Dan di situ orang-orang akan merasakan sukacita yang tidak terkatakan. Sukacita itu akan menjadi penuh. Tetapi dalam hal ini sukacita sudah ada di dalam kehidupan kita ketika kita tinggal di dalam kasih Kristus. Namun pada akhirnya nanti sukacita itu pun akan menjadi penuh di dalam kehidupan kita. Jadi inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Di sini kita tahu Bapa telah mengasihi anak dan anak mengasihani kita semua. Dan kita semua yang sudah dikasihi itu diundang untuk saling mengasihi. Di dalam bagian selanjutnya, Yesus kemudian melanjutkan dengan mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Ibu bapak, saudara-saudara, Yesus menjelaskan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Artinya, pada zaman itu penekanan terkait dengan persahabatan itu sangat penting dan sangat luar biasa diperhitungkan. Karena pada zaman kuno ketika kita berbicara mengenai persahabatan, maka persahabatan pada zaman dulu itu jauh lebih penting dan lebih besar bobotnya dibandingkan dengan persahabatan pada zaman sekarang ini. Karena persahabatan pada waktu itu tidak hanya sekedar berbagi waktu atau melakukan aktivitas bersama. Karena persahabatan pada zaman itu artinya mereka ketika bersahabat dengan orang lain mengambil cara pandang sahabatnya itu menjadi cara pandang dirinya. Dan bahkan sahabatnya itu juga ambil bagian di dalam kehidupan sahabatnya itu. Dengan kata lain, ketika kita memiliki seorang sahabat, maka persahabatan itu bisa lebih dibandingkan ketika ia punya saudara kandung. Padahal hanya seorang sahabat, tetapi hubungannya melebihi daripada hubungan seorang saudara kandung. Dan bahkan di dalam Amsal 17 ayat 17 dikatakan, seorang sahabat selalu menaruh kasih sepanjang waktu dan memberikan pertolongan dalam kesukaran. Begitu luar biasanya persahabatan pada zaman dulu sehingga ia menaruh kasihnya sepanjang waktu dan memberikan pertolongan dalam kesukaran. Sehingga disinilah kita bisa belajar bahwa persahabatan pada zaman dulu sungguh sangat luar biasa penting. Dan bahkan itu menentukan juga identitas mereka. Dengan siapa mereka bersahabat, disitulah akan kelihatan identitas mereka adalah siapa. Dan berbicara mengenai sahabat yang memberikan nyawanya. Sebuah kisah nyata dari seorang yang bernama Rianto, seorang dari NU, Banser, yang turut serta menjaga pada saat kebaktian malam Natal di Mojokerto.
almarhum Riyanto ini sungguh luar biasa. Walaupun ia beragama Islam, seorang Muslim, namun ia mau turut serta berjaga-jaga, berpartisipasi, mengamankan gereja-gereja pada tahun 2000 supaya terbebas dari segala macam gangguan. Dan pada waktu ia berjaga pada malam Natal 24 Desember tahun 2000, ia diberitahu oleh seorang anggota jemaat di gereja Ebenezer Mojokerto ada bungkusan plastik yang mencurigakan. Sehingga ia kemudian cepat bergerak dan mengambil kantong plastik itu dan membawanya keluar menjauhi gedung gereja. Dan ia bersama dengan anggota kepolisian membuka kantong plastik itu. Dan apa yang ditemukan? Ternyata kantong plastik itu berisi bom. Dan segera anggota kepolisian yang melihat hal itu mengatakan, ayo cepat lari. Dan semua berhamburan lari menjauh. Namun almarhum Riyanto ini justru rupa-rupanya mengamankan bungkusan plastik yang berisi bom itu. Membawanya menjauh dan kemudian melemparkannya ke selokan. Namun nahas, bom itu meledak dan membuat tubuhnya, tangan kakinya hancur. Sehingga ia pun harus wafat di tempat kejadian. Kejadian ini dapat menjadi sebuah pembelajaran untuk kita. Bahwa dengan menjadi sahabat walaupun berbeda secara agama, tetap melihat dari sisi kemanusiaan bahwa kita ini adalah sesama manusia yang pantas untuk kita hargai kehidupannya. Sahabat yang memberikan nyawanya. Dan disinilah kita belajar dari almarhum Riyanto. Menjadi sahabat kita. Walaupun ia beragama Islam dan yang dijaga adalah sebuah gereja dengan komunitas Kristen, ia tetap melihat kita sebagai seorang sahabat. Dan tentunya kita pun harapannya senantiasa menjadi sahabat di antara kita dan bahkan juga menjadi sahabat Allah. Dan menariknya dalam tradisi religius Yahudi, persahabatan itu juga dipentingkan. Ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab, namun hanya segelintir saja yang disebutkan bahwa mereka adalah sahabat Allah. Kita bisa menemukan nama Abraham dan Musa disebut sebagai sahabat Allah. Di dalam bacaan Yesaya 41 ayat 8, Yakobus 2 ayat 23, dan juga Keluaran 33 ayat yang ke-11. Hanya sedikit tokoh Alkitab yang disebut sebagai sahabat Allah. Dan Abraham serta Musa adalah orang tokoh Alkitab yang disebut sebagai sahabat Allah. Tentunya ini adalah sebuah posisi, sebuah panggilan yang sangat berharga dan penting untuk bisa dibanggakan menjadi sahabat Allah. Demikian pun kita semua yang hidup pada zaman sekarang ini. Kita ini dipanggil dengan sebutan sahabat. Bukan lagi hamba. Kita ini adalah sahabat. Karena jikalau kita ini adalah seorang hamba, maka kita tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi nyata-nyatanya kita sungguh dipanggil sebagai seorang sahabat. Karena Yesus sudah memberitahukan segala sesuatu yang didengar dari Bapanya untuk kita. Mengingat persahabatan yang saya katakan tadi di awal, ketika kita bersahabat, maka kita mengambil cara pandang sahabat itu dan bahkan kita ambil bagian di dalam kehidupannya. Dan ketika kita dipanggil sebagai seorang sahabat, artinya kita pun juga mengambil cara pandang Yesus di dalam kehidupan kita dan kita mengambil bagian di dalam kehidupannya. Sehingga apa yang Yesus teladankan dalam kehidupan kita, kita pun juga kemudian turut melakukannya. Di bagian selanjutnya Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah
dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ibu bapak, saudara-saudari, menarik, dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Pada zaman dahulu, sudah sangat wajar bahwa para murid ini akan memilih guru. Sehingga para guru ini diharapkan dapat mengajar mereka. Tetapi ketika mereka memilih, belum tentu guru tersebut mengiyakan supaya mereka menjadi murid-muridnya. Tetapi di sini menarik, Yesus mengemukakan bahwa ia proaktif untuk melakukan hal yang baik, yaitu bahwa ia memilih murid-muridnya. Tidak membiarkan mereka langsung memilih dirinya, tetapi Yesus justru memilih kita semua sebagai murid-muridnya. Dan dikatakan, aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Menarik, seorang teolog bernama Donald Arthur Carson, ia memberikan kepada kita informasi bahwa ada 4 tujuan mengapa Tuhan memilih dan menetapkan mereka. Apa itu 4 tujuan? Yang pertama, supaya para murid ini pergi. Tentu saja ketika mereka dipilih dan ditetapkan dan kemudian pergi, bukan untuk membentuk tim elit yang sangat eksklusif, yang kemudian hanya sekedar mencari kepopuleran dan semuanya itu untuk dirinya sendiri. Bukan semacam itu. Mereka diutus, mereka pergi. Dan yang kedua, supaya mereka menghasilkan buah. Dan yang ketiga, supaya buah mereka tetap. Dan yang keempat, supaya doa mereka dikabulkan oleh Allah Bapa. Di sini kita belajar ketika mereka dipilih dan ditetapkan, diutus keluar untuk memberitakan firman Tuhan. Maka banyak orang diharapkan menjadi bagian murid-murid Kristus, percaya kepada Kristus. Dan harapannya mereka yang percaya kepada Kristus kemudian terus dapat menumbuhkan imannya dan juga menyebarkannya kepada orang lain sehingga buah itu semakin banyak dan semakin lebat. Tetapi kita perlu menyadari bahwa ketika kita melakukannya ada banyak tantangan dan hambatan. Komunitas yang kecil yang dipilih dan ditetapkan oleh Yesus untuk menjangkau ke dunia yang sangat luas, tentu akan ada banyak hambatan dan tantangan. Mungkin juga menggetarkan jiwa kita, sehingga kita berpikir apa mungkin kita dapat melakukannya. Sehingga tujuan yang keempat inilah yang boleh kita gumulkan, bahwa supaya doa mereka dikabulkan oleh Allah Bapa dalam konteks mereka menghasilkan buah. Ketika mereka dipilih, ditetapkan, dan diutus, mereka akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengerjakan bagiannya. Sehingga itu pun menjadi hal yang mungkin dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, ketika ibu, bapak, saudara, dan saya mengatakan, terima kasih Tuhan, aku telah Engkau pilih dan telah Engkau tetapkan untuk pergi menghasilkan buah, sehingga buah ini tetap. Maka aku mau saling mengasihi satu dengan yang lain di dalam kehidupanku. Dan pertanyaannya untuk kita sekarang, untuk kita gumulkan bersama-sama. Yang pertama adalah, sudahkah kita merasakan cinta kasih Tuhan hadir dalam kehidupan kita? Ketika kita diundang untuk saling mengasihi, berbagi kasih kepada orang lain, maka kita harus lebih dahulu merasakan cinta kasih Tuhan. Bagaimana mungkin kita akan berbagi kasih jikalau kita tidak merasakan kasih itu
hadir dan mengalir dalam kehidupan kita. Maka yang pertama adalah rasakan cinta kasih Tuhan lebih dahulu hadir di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menengok ke belakang satu persatu, kita lihat kembali bagaimana kasih Tuhan itu nyata, menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita di dalam kehidupan ini. Maka kita mampu berbicara kepada banyak orang, membagikan cinta kasih itu kepada banyak orang yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua yang untuk kita gumulkan, sudahkah kita mengasihi orang lain seperti apa yang Yesus perintahkan? Karena seringkali ketika kita berbuat kasih kepada orang lain, maka seringkali kita berbuat kasih hanya kepada orang-orang yang berbuat kasih kepada kita lebih dahulu. Dalam artian kemudian kita hanya membalas kasih itu. Bukan kita yang proaktif memberi kasih kepada mereka yang mungkin tidak kita kenal. Bahkan berbagi kasih dengan orang-orang yang berseberangan dengan kita. Berbagi kasih kepada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Bahkan dalam bahasa yang ekstrim kita berbagi kasih dengan para musuh kita. Sudahkah kita berbagi kasih dengan mereka yang belum kita jangkau? Yang bahkan tidak kita perhatikan dan bahkan mereka yang saat ini sedang terpinggirkan. Jikalau kita masih belum dapat melakukannya, ingatlah kita diundang untuk berdoa supaya Allah memampukan kita semua untuk dapat terus kuat, untuk dapat terus dihibur, sehingga kita mau melakukannya dan sungguh-sungguh kemudian buah itu dapat hadir di dalam kehidupan kita dan buah itu pun tetap. Jikalau ibu bapak saudara mau melakukannya, mari kita bersatu di dalam doa, minta pertolongan dari Tuhan, supaya Tuhan yang memampukan kita untuk mengerjakannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di dalam kalam online pada sore hari ini. Kami para peserta diajar untuk memahami bahwa Engkau Allah yang penuh kasih, yang sudah mengasihi kami terlebih dahulu, sehingga kami pun dapat merasakan kasih itu ada di dalam kehidupan kami. Saat ini kami diundang untuk tinggal di dalam kasih-Mu, dengan cara kami memiliki ketaatan untuk melakukan perintah-Mu di dalam kehidupan kami, yaitu saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami merindu Tuhan untuk membagi kasih-Mu di tengah dunia ini. Walaupun tidak mudah, walaupun tidak gampang, namun kami yakin dan percaya Engkau memampukan kami semua untuk dapat melakukannya. Roh Kudus yang akan meneguhkan iman kami, semangat kami, untuk kami terus termotivasi, mau dan dapat melakukannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan kepada mereka yang saat ini terpinggirkan dan terkucilkan. Untuk itu ya Tuhan, kami saat ini mau mohonkan berkat-Mu hadir kepada para peserta kalam online pada sore hari ini. Sehingga dengan berkat-Mu yang mencukupkan kehidupan kami semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai sahabat-sahabat Tuhan, kami semua memiliki hidup yang penuh sukacita, dan sukacita itu dapat menjadi penuh ketika kami melakukan segala perintah Tuhan dengan penuh ketaatan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya kasih-Mu terus ada dalam hidup kami, dan kami mengucap syukur atasnya. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, demikianlah kalam online pada sore hari ini. Sampai jumpa di dalam kalam online berikutnya. Tuhan Yesus
memberkati. Amin.